Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas dari apa yang tadi sudah kita bahas. Fenomena dan kenyataan yang ada. Kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini adalah imbas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang kita sendiri abna'ul muslimin, kita kaum muslimin sendiri tidak memahami dengan apa yang kita miliki dari kemuliaan agama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan satu perintah kecuali mesti di dalamnya ada maslahat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dengan satu larangan sekecil apapun kecuali mesti di dalamnya ada madarat. Dan ini prinsip dan manhaj yang dipahami oleh semua para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Maka manakala yang seperti ini dipahami, dan ini manhaj dipahami oleh setiap kita abnaul muslimin, oleh setiap kita kaum muslimin, ini tidak akan ngeyel dan tidak akan, dan kita lihat contoh-contoh pun juga banyak dari para sahabat dan khususnya dari kaum wanita. Contoh-contoh di kaum kita sebagai perbandingan. Bandingkan kalau tadi rektor ya, bandingkan sekarang dengan wanita-wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pintar mana? Yang menunjukkan orang sekarang itu benar. Ya. Sementara kita lihat cerdasnya mereka, wanita-wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka, istilahnya seorang wanita itu adalah katanya di garis belakang. Ya. Itu berkutat antara itu tadi ya, antara sumur, kasur dan ini saja ya. Tapi mereka cerdas ya. Ini teladan khusus bagi para ummahat. Ini memahami prinsip bagaimana semestinya beragama. Sementara ini orang yang sudah istilahnya belajar bertahun-tahun malah semakin tidak karu-karuan seperti itu. Contohnya, kalau kemudian kita coba sangat banyak sekali dari kita bandingkan itu di kalangan wanita dengan laki-laki pada masa kita sekarang ini. Bagaimana kemudian bandingkan dengan para ulamanya, para sahabat. Kalau wanita-wanitanya budak lagi, contoh diantaranya adalah kisahnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha, seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Barirah kisah masyhur. Dan para ulama mengambil dari kisahnya Barirah itu sampai 100 fawaid. Kisah yang Masya Allah. Ya. Yang kita ambil intinya di sini bagaimana cerdasnya seorang Barirah. Di mana Barirah ini budak. Suaminya Mughith juga masih budak. Nah, Barirah dimerdekakan oleh Aisyah. Dibeli kemudian dimerdekakan. Dan dalam Islam ketika seperti itu kondisinya, maka mau pisah atau mau terus ini tergantung pada yang merdeka. Ya. Mungkin pada yang merdeka. Dan di sinilah Rasulullah SAW melihat cintanya Mughith kepada Barirah sangat dalam sekali. Sampai kemana perginya Barirah diikuti, dikuntitnya sambil menangis. Sisi yang lain Rasulullah melihat bencinya Barirah ini kepada suaminya. Ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Barirah, wahai Barirah, seandainya engkau kembali kepada suamimu, seandainya engkau kembali kepada suamimu. Di sini kita lihat seorang budak perempuan lagi ya, cerdasnya, mengatakan, ya Rasulullah, ata'muruni bihi aw annaka syafi'? Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau engkau sekedar memberikan syafaat? Jika ini perintah oleh Rasulullah sam'an wa ta'atan, saya akan mendengar dan saya akan taati ini meskipun saya benci. Karena yakin dan tahu kalau itu perintah dari syariat, perintah dari Rasulullah, mesti banyak maslahat. Mesti dalam ada maslahat. Ini kita lihat. Tidak kemudian ayat Allah. Ini. Kita lihat ini. Ata'muruni bihi aw annaka syafi'? Engkau perintahkan aku wahai Rasulullah untuk kembali kepada suamiku atau sekedar memberikan syafaat? Ini.
cerdasnya seorang Barirah di sini. Dan ini mestinya menjadi prinsip bagi kita semuanya. Tidak hanya bagi kaum wanita, tapi kita semuanya. Harus kita sadari, kalau itu adalah perintah dari syariat, mesti akan ada maslahat. Mesti hilangnya membawa manfaat dan faedah yang besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan satu syariat pun kecuali adalah mendatangkan masalihul ibad. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang satu larangan sekecil apapun kecuali itu akan mendatangkan mafasid, mendatangkan kerusakan. Ini yang kita pahami, karena itu kita prinsip para sahabat ketika melihat apa yang dilakukan Rasul, mereka langsung karena yakin itu. Dan itu kita lihat para sahabat ketika Rasulullah sholat dengan pakai sendal, dan para sahabat juga seperti itu. Rasulullah melepaskan sendalnya, mereka spontan langsung melepaskan sendalnya. Ya kenapa? Karena keyakinan mereka apa yang dilakukan Rasulullah mesti baik. Apa yang dilakukan Rasulullah mestinya satu hal yang maslahat. Ini berawal dari prinsip mereka seperti itu. Jadi ketika ada perintah, ada larangan, ini tidak kemudian mikir-mikir dulu. Berbeda dengan kita. Ketika ada, oh ini sunnah, oh ini, apa iya? Ya. Masa? Dan berbagai laung begini, masa? Dan berbagai alasan-alasan untuk menolak kepada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih parah lagi adalah seperti itu, dari kemudian mendiskreditkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan itu adalah memenjarakan kaum wanita, dikatakan itu adalah dan lain sebagainya. Yang kemudian tidak hanya sekedar menolak, tapi sudah tuduhan-tuduhan yang keji kepada syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Contoh lagi yang lain. Masih dari kaum wanita. Dan contohkan wanita saja, karena dibandingkannya dengan manusia model kita sekarang ini. Bandingkan dengan wanita yang katanya garis belakang ini, lebih cerdas mereka. Kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala. Fatimah binti Qais. Kisah masyhur, kita semuanya kenal, ngerti. Ketika diceraikan oleh suaminya, sudah baik, sudah habis masa iddahnya, datang Muawiyah dengan Abu Jaham untuk melamarnya. Istifta, minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan, amma Muawiyah fasalu kelamananah. Adapun Muawiyah, dia melarat, nggak punya harta. Wa amma Abu Jaham fa innahu gharrab la yadha'asan ana fiqih. Adapun Abu Jahal ini suka mukul dan meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ingkahi Usamah bin Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid. Kata Rasulullah, nikahilah Usamah bin Zaid. Apa kata Fatimah? Karihtu ya Rasulullah, saya benci dia Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi, ingkahi Usamah bin Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid. Tetap Fatimah mengatakan, karihtu ya Rasulullah, diulangi lagi sampai 3 kali. Dan Fatimah tetap mengatakan, karihtu ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengulangi 3 kali ini, Fatimah sadar. Kalau ini perintah dari Nabi, maka yakin ini perintah. Meskipun saya benci, pasti dalamnya ada maslahat, ada kebaikan. Maka akhirnya pun juga diterima tawarannya, lamarannya Usamah bin Zaid ini. Meskipun awalnya adalah benci ini. Ini kita lihat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sini nikah itu tidak dengan modal cinta ya. Ini. Tidak mesti harus modal cinta di sini ya. Ini. Dan itu pun bisa orang bilang witing terus mas jalan saka kulino ya. Tidak mesti harus gaul dengan cinta. Meskipun yang namanya cinta ini juga ya, masalah misalnya nanti berikutnya nggak akan selesai nanti. Ini kaidah mu'taridah sudah pasti. Kembali pada masalah ini kita lihat bagaimana cara Fatimah meyakini kalau perintah Nabi mesti mendatangkan maslahat. Ya. Maka itu pun diterimanya. Dan ternyata memang demikian setelah dinikahinya Usamah bin Zaid, luar biasa. Ceritanya Fatimah sendiri mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan akhirnya yang tadinya ada orang yang paling dibencinya menjadi orang yang paling dicemburuinya. Jadi Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan itu pun juga contoh yang lain dari wanita, dari Ummu Ismail. Ya. Ummu Ismail ini kisahnya ibunya Nabi Ismail alaihissalam.
ketika dengan bayinya ditinggal oleh suaminya di padang gersang seperti itu, tidak bertuan dan tidak ada tanam-tanaman. Biwadin ghairi di zar', di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya. Maka Ummu Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa kau tinggalkan aku dan anakmu yang masih merah seperti ini di tempat yang seperti ini? Allahu amruk, apakah Allah yang merintahkan kepadamu untuk aku sudah tinggal di sini? Maka tanpa menoleh Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah merintahkannya. Maka Ummu Ismail pun yakin, idzan la yudayyi'uni, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kepadaku. Ini kita lihat keyakinan seorang wanita seperti ini. Wanita dan contoh masih banyak sekali. Keyakinan dari seorang wanita dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu memang sudah ketentuan, mesti ada masalah yang besar. Dan ini Masya Allah, kalau masing-masing dari kita sebagai seorang suami, demikian pula seorang istri menyadari seperti itu, subhanallah, mahdi di rumah tangga yang indah, di atas ridha Allah, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini insyaallah kalau toh terjadi riak-riak dalam sebuah rumah tangga, penyelesaiannya akan gampang. Namun berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak kasus ya. Banyak kasus dari akhwat kita, dari ummahat kita, yang notabene-nya seolah dilihat oleh orang awam sudah beragama, pakai cadar, tapi masalah seperti ini tidak paham. Dan ini tidak sedikit. Saya katakan seperti itu karena kadang-kadang kayak jadi konsultan keluarganya. Pernah sehari itu orang meluan sampai lebih dari 5 kasus ini. Yang telepon, yang mau datang ke rumah, yang sampai ketawa sendiri. Allah musta'an ini. Dan ini saya katakan seperti itu, ternyata juga problemanya tiada lain adalah karena kurang menyadari masalah-masalah seperti ini. Fikih dalam rumah tangga ini memang penting untuk dikaji. Ini, ya kalau kemudian dikaji, dipahami, insya Allah minimalnya akan terkendali, ya, akan terkendali. Jadi ya barangkali yang kita bahas ya pada kesempatan malam ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Dan barangkali kalau ada masalah, saya tafadhal. Oh gitu loh. Kelonengan ini. Oh, berarti sudah ya. Iya. Kalau tidak ada barangkali kita cukupkan pada kata. Seperti ini, seperti misalnya saat ini sebenarnya tidak ada masalah, manakala tetap bisa menjaga kehormatannya, artinya sekedarnya, dan tidak ada masalah. Dan itu juga para wanita pun juga mereka melayani dalam walimahan seperti itu, juga mereka melayani. Ini kisah seorang sahabat yang setelah Bainunah kemudian pas walimatul urus, maka ini wanita sendiri yang melayani. Tapi tentunya dalam ini adalah tetap dengan menjaga kehormatannya dan menjaga harga dirinya. Artinya bermuamalah seperti itu adalah secukupnya saja. Karena kaum wanita pun juga di masa dulu juga mereka ke pasar. Ya, mereka juga ini seperti kisahnya wanita yang kisahnya di pasar Yahudi, di pasarnya Bani Quraidah, di pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini menunjukkan bahasanya mereka pun juga, tapi sekali lagi dalam hal ini adalah terjaga aman dari fitnah, ya. Terjaga apalagi kalau itu adalah sekedar di rumah. Dan insya Allah seperti ini juga pada saya tidak ada masalah. Ya. Namun kalau kemudian menjadikan fitnah, ya, menjadikan tentunya adalah menjaga fitnah, darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu tentunya adalah lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.
Misalkan namanya mencari keuntungan, mencari maisha adalah baik ini kan. Tapi kalau kemudian dengan seperti itu kemudian mendatangkan kerusakan yang besar, akan terganggu, akan mungkin ada yang usil, ada yang kemudian menjadi maka seperti ini tentunya menolak kerusakan itu lebih didahulukan. Ya. Tentunya seperti itu juga fleksibel tergantung kondisi dan keadaan. Ya. Kondisi dan keadaan, karena tidak semua meskipun tidur itu di rumah kemudian bisa aman juga, tidak bisa kita aman seperti itu. Ini maka ya seperti ini tentunya melihat kepada keadaan dengan catatan tetap dalam koridor yang disyariatkan, bisa aman dari fitnah dan bisa menjaga kehormatan dan harga dirinya, dan juga bisa menjaga hak-hak suami. Bagaimana Allah menyatakan fasalihatu qanitat hafizatun lil ghaib. Hafizatun lil ghaib ma hafizallah. Senantiasa menjaga tatkala suami tidak di rumah, maka dia tetap bisa menjaga dirinya. Ini Allah Ta'ala. Barangkali ini dulu, ya insyaAllah kalau ada masalah-masalah kita anggap di berikutnya. Bismillah Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan kehadiran Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.